got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Masyita Zahabia Ramadini dengan NIM 512310017 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Saiful Mukti Ali, MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang cyberbullying. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika zaman dulu muncul istilah mulutmu harimaumu, kini telah berubah menjadi jarimu harimaumu. Dari jari-jari mungil inilah orang-orang memposting kata-kata seperti kata hinaan, ujaran kebencian, vulgar, hoaks, dan berita bohong yang merugikan orang lain. Kasus yang paling sering ditemukan adalah cyberbullying melalui media sosial, sehingga sang korban mengalami depresi. Cyberbullying ini bisa menjadi fenomena baru, terutama di kalangan anak-anak berusia remaja. Cyberbullying ini lebih kejam dibandingkan dengan bullying, karena cyberbullying dapat meninggalkan jejak digital seperti foto, video, dan tulisan. Udah tahu kan kalau penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan cyberbullying? Beberapa contoh cyberbullying adalah dengan mengirimkan pesan atau komentar yang kasar, gambar ataupun video yang bersifat seksual. Tak cuma itu saja, tindakan menyebarkan fitnah atau informasi yang merugikan dan merendahkan penampilan fisik seseorang dengan komentar yang kasar ataupun merendahkan di media sosial itu juga termasuk ke dalam cyberbullying. Kemudian, apa itu cyberbullying? Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan dengan teman seusia mereka dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying adalah kejadian di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, ataupun dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi, ataupun telepon seluler. Menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan dilakukan oleh suatu kelompok ataupun individu dengan menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah untuk melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Nah, perbedaan kekuatan dalam hal inilah yang merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Bullying secara langsung dengan cyberbullying seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Namun, cyberbullying meninggalkan jejak digital, yaitu sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku yang salah ini. Kemudian ada jenis-jenis cyberbullying. Yang pertama, outing dan trickery. Outing adalah tindakan menyebarkan rahasia orang lain berupa foto-foto pribadi yang apabila disebarkan akan menimbulkan rasa malu ataupun depresi. Kemudian trickery, yaitu tindakan tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia hingga foto pribadi calon korban.
Kemudian yang kedua ada flaming, yaitu upaya seseorang dalam memprovokasi, mengejek, menghina, hingga menyinggung perasaan korban. Tindakan cyberbullying jenis flaming ini dapat berupa mengirimkan pesan teks yang berisikan kata-kata yang penuh amarah, emosional, dan yang ketiga yaitu impersonation, berpura-pura menjadi orang lain atau menyamar guna melancarkan aksinya dalam mengirimkan pesan-pesan dan status yang tidak baik. Impersonation banyak terjadi dalam jejaring sosial seperti Twitter dan Instagram. Kemudian yang keempat ada harassment. Biasanya berupa penulisan komentar secara terus-menerus dengan tujuan menimbulkan kegelisahan, karena harassment berisi kata-kata yang mengandung hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan pesan melalui email, SMS, hingga teks jejaring sosial. Kemudian yang kelima ada cyber stalking, yaitu perbuatan memata-matai, mengganggu dan mencemarkan nama baik terhadap seseorang secara intens. Akibatnya korban akan merasakan ketakutan yang besar hingga depresi. Yang keenam ada denigration, yaitu tindakan pencemaran nama baik, dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh pelaku untuk mengumbar keburukan orang lain melalui internet dengan tujuan reputasi dan nama baik. Nah, selanjutnya ada beberapa alasan mengapa cyberbullying bisa terjadi di dunia maya, yaitu karena pelaku bisa saja iseng di dunia maya. Kemudian yang kedua, bisa saja pelaku tidak mendapatkan bimbingan, baik itu dari orang tua ataupun dari guru-guru di sekolahnya. Kemudian yang ketiga, pelaku bisa saja menjadi korban bully di dunia nyata. Kemudian yang keempat, pelaku bisa saja tidak percaya diri. Kemudian yang kelima, menjadi populer. Selanjutnya, ada dampak cyberbullying bagi para korban. Yang pertama, gangguan kesehatan mental. Yang kedua, risiko bunuh diri. Yang ketiga, kurang percaya diri. Yang keempat, rasa takut dan kekhawatiran. Yang kelima, gangguan tidur dan kesehatan fisik. Dan 6, masalah sosial. Kemudian bagi para pelaku yaitu perilaku agresi, yang kedua rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi. Yang ketiga, cenderung agresif terhadap kekerasan. Yang keempat, berwatak keras. Yang kelima, mudah marah dan impulsif, toleransi rendah, rasa empati yang kurang, kemudian memiliki kekuasaan terhadap keadaan, dan yang terakhir, cenderung tidak dapat mengembangkan hubungan sosial yang sehat. Nah, di sini ada beberapa penyebab tindakan bullying. Yang pertama ada anonimitas dan ketidakpedulian. Kemudian yang kedua, keinginan untuk memuaskan diri. Yang ketiga, masalah pribadi. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Yang kelima, ketidaktahuan tentang dampak cyberbullying. Mungkin kamu akan merasa lega setelah mengungkapkan pendapat di media sosial. Akan tetapi, coba bayangkan, bagaimana bila orang yang sedang dibicarakan di dalam unggahan tersebut membaca dan terpuruk karena komentarmu? Menurut data kesehatan yang dipublikasikan di Journal of Child and Adolescent Counseling, anak remaja menghabiskan banyak waktu di media sosial lebih beresiko mengalami dan terlibat dalam cyberbullying. Lantas, bagaimana cara mencegah cyberbullying di media sosial? Di sini ada beberapa cara untuk mencegah cyberbullying di media sosial. Yang pertama, jangan terlalu sering posting hal-hal yang tidak penting di media sosial. Kemudian, 2, batasi komentar yang tidak penting. Kemudian yang ketiga, batasi penggunaan media sosial. Dan yang keempat, jangan mudah terpancing. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.